Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melva Asikris Busalahi dengan NIM C1C021036. Di sini saya akan membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Materi yang pertama yaitu definisi. PPNBM adalah pajak yang dikenakan khusus untuk barang-barang mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Sederhananya, pajak ini disetorkan oleh produsen kepada pemerintah alias pajak langsung, karena pajak akan dibebankan kepada konsumen dalam harga jual barang tersebut. Materi yang selanjutnya itu tentang pertimbangan PPNBM. PPNBM dikenakan dengan pertimbangan. Yang pertama, perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKB yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap konsumen kecil tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Materi selanjutnya itu tentang batas-batasan PPNBM. Batasan suatu barang termasuk BKB yang tergolong mewah adalah bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status. Materi selanjutnya itu tentang pengenaan PPNBM. PPNBM dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKB yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKB yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor BKB yang tergolong mewah oleh siapapun. Materi selanjutnya yaitu tentang objek PPNBM. Objek PPNBM meliputi yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Materi selanjutnya itu tentang tarif PPNBM. Tarif PPNBM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam pengelompokan tarif, yaitu tarif terendah 10% dan tarif paling tinggi 75%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah atas penyerahannya dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah. Pengelompokan barang kena pajak ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau diimpor di luar daerah pabean dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 0%. Pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Materi selanjutnya itu tentang pengecualian pengenaan PPNBM atas kendaraan bermotor. Untuk kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum. Yang kedua, kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan. Dan yang ketiga, kendaraan bermotor, angkutan untuk 10 orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel atau semi diesel. Dengan semua kapasitas isi silinder sebagaimana dimaksud dalam kendaraan bermotor huruf 1A 10% yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri. Materi yang selanjutnya itu tentang impor yang tidak dikenakan PPNBM. Atas impor atau bangunan yang tidak dikenakan PPNBM adalah yang pertama, kendaraan bermotor roda 2 yang isi silindernya sampai dengan 250 cc. Yang kedua, kendaraan sasis. Terhadap kendaraan bermotor jenis angkutan orang atau orang dan van yang diubah dari kendaraan sasis dikenakan PPNBM sesuai ketentuan. Materi selanjutnya itu tentang saat terutang PPNBM. Penetapan saat terutangnya PPNBM sesuai Direktur Jenderal Pajak diatur saat terutangnya PPNBM atas impor BKP yaitu saat barang masuk pabean sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Pemungutannya yaitu bersamaan dengan pemungutan biaya masuk kendaraan bermotor bentuk CBU. PPNBM dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai. Yang kedua,
atas penyerahan kendaraan bermotor. Yang pertama, hasil rakitan X atau CKD. Yang kedua, kendaraan bermotor yang telah diubah dari kendaraan sasis atau angkutan barang. Materi selanjutnya itu tentang mekanisme pengenaan PPNBM atas kendaraan bermotor. Berikut ini mekanisme pengenaan PPNBM atas kendaraan bermotor. Yang pertama, kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar atau CKD oleh ATPM atau pabrikan tidak dikenakan PPNBM. Yang kedua, penyerahan di dalam daerah pabean kendaraan bermotor dalam keadaan CKD tersebut oleh ATPM dikenakan PPNBM dengan DPP 1,5%, biaya karoseri ditetapkan 25%. Yang ketiga, impor kendaraan jenis sedan dalam keadaan terpasang atau CBO oleh bukan ATPM dikenakan PPNBM dalam nilai CIF lebih kecil 80% nilai CIF kendaraan sejenis yang diimpor ATPM. Maka DPP-nya untuk menghitung PPN dan PPNBM sebesar 150%. Yang keempat, impor kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan terpasang oleh ATPM tidak dikenakan PPNBM. Penyerahan di daerah pabean kendaraan jenis impor dikenakan PPNBM. Materi yang selanjutnya itu tentang PPNBM bukan kredit pajak. Pajak penjualan atas barang mewah yang sudah dibayarkan pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan pajak pertambahan nilai maupun pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Berbeda dengan pajak pertambahan nilai yang dipungut pada setiap tingkat penyerahan. Pajak penjualan atas barang mewah hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Materi selanjutnya itu tentang dampak PPNBM. Di bawah ini merupakan dampak pengenaan tarif PPNBM di Indonesia, yaitu yang pertama, penerimaan negara. PPNBM adalah sebuah sarana untuk mengamankan penerimaan negara. Dari iuran tersebut, pemerintah mendapatkan penerimaan yang selanjutnya juga akan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Yang kedua, mengendalikan konsumsi BKP. Mirip seperti fungsi cukai yang ditunjukkan untuk mengendalikan konsumsi rokok. PPNBM adalah sebuah alat guna mengendalikan konsumsi BKP. Contohnya mobil. Konsumsi lebih rendah artinya lebih sedikit polusi dan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peningkatan penjualan mobil bekas. PPNBM, semua mobil yang dinilai tinggi dapat membuat sebagian konsumen beralih ke bursa mobil bekas yang bebas pajak dan harga lebih terjangkau. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah sebuah jalan untuk mengalihkan porsi konsumsi mobil baru ke mobil bekas. Yang keempat, kenaikan mobil saham. Kenaikan nilai saham mobil. Relaksasi PPNBM mobil yang sempat diberikan oleh pemerintah membuat nilai saham beberapa perusahaan otomotif mengalami kenaikan. Relaksasi PPNBM diberikan Presiden untuk segmen kendaraan di bawah 1.500 cc, kategori sedan dan 4x2 sebab kategori tersebut banyak diminati kelas menengah. Yang kelima, yaitu menurunkan emisi gas buang mobil. PPNBM adalah pajak tarifnya ditetapkan berdasarkan golongan jenis kendaraan dan emisi dihasilkannya. Misal untuk PPNBM mobil dengan tingkat emisi C2O kurang dari 150 gram per kilometer dikenakan tarif senilai 15%. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu di materi selanjutnya.